Ini sudah semakin tinggi atau biasa aja? Metode apa saja yang sudah dilakukan oleh Perpusda dalam meningkatkan minat baca itu sendiri? Biasanya seharusnya itu kalau saya tahu saya ya dari DPMD itu kayak mewajibkan di desa itu ada perpustakaannya. Isinya Perpusda sekarang itu literasi untuk kesejahteraan. Menurut saya perpustakaan daerah ini sudah cukup bagus ya. Kalau buku-bukunya memang sudah cukup lengkap dan fasilitasnya juga cukup mendukung. Cuma dari segi ketika kita mencari buku agak kesulitan gitu mas. Nah, kurangnya kayak ada fitur barcode wifi gitu ya. Kurang itu ya? Iya, menurut saya kalau misal langsung disediain di meja, ditaruh di bawah, itu lebih gampang untuk mengakses internet. Menurut saya sebegitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat, terutama buat teman-teman penonton lah gitu ya. Jadi hari ini Ozi saat ini sudah ada di perpustakaan daerah yang ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, seperti pada sesi sebelumnya, Ozi sudah bertanya-tanya seputar profil dan apa saja yang ada di Taman Baca ya, di Yayasan Taman Bacaan Indonesia yang ada di Kecamatan Gulu-Gulu. Tapi hari ini kita akan berkenalan lebih dekat, ta'arufan lebih dekat dengan perpustakaan daerah khususnya di Kabupaten Sumeneb terkait apa saja yang ada di dalamnya, terkait program apa saja yang sudah terjalani dan ya metode-metode apa yang sekiranya mungkin bisa memberikan kontribusi terkait bagaimana meningkatkan minat baca itu sendiri di Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Kota Keris ini gitu ya. Dan saat ini Ozi sudah bersama salah satu pustakawan yang ada di Perpusda Sumeneb. Selamat pagi Ibu Ica ya dipanggilnya. Ya, selamat pagi. Ya, Ibu Aisyah Heliana, salah satu pustakawan, dan terima kasih Bu sebelumnya sudah meluangkan waktunya sebentar nih untuk ngobrol. Jadi mungkin pertama-tama boleh kenalan diri dulu lah biar teman-teman juga pada tahu gitu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica, saya pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumeneb. Oke, Ibu Ica, kita tahu Ibu kalau salah satu yang dapat memberikan satu kemajuan gitu ya, itu sering sekali itu dilihat dari pendidikannya seperti apa. Nah, ketika kita sudah tahu pendidikannya seperti apa, ditarik lebih mendasar lagi itu pasti lebih ke literasinya itu seperti apa seperti itu. Nah, dalam hal ini kita mau tahu Bu, Perpusda hari ini itu lebih apa yang mungkin dikembangkan gitu ataupun yang sudah menjadi program gitu di Perpusda. Tapi boleh diceritain dulu Perpusda ini berdirinya tahun berapa? Perpustakaan daerah itu pindah ke sini sebagai kantor itu sekitar tahun 2003 yang akhirnya menjadi arsip menjadi dinas perpustakaan itu sekitar tahun 2011 ya kalau bersama. Kalau untuk layanan sendiri tentu saja tujuan kita itu meningkatkan kegemaran membaca dan salah satunya kita ada kunjungan belajar, siswa itu kunjungan belajar siswa SD sampai SMA kita ada kunjungan belajar. Jadi mereka ke sini kita sosialisasi layanan, terus mereka sesuai tugas, biasanya kadang ada tugas dari guru, mereka eksplor sendiri koleksi-koleksi. Nah selain itu di depan juga ada rumah dongeng itu khusus anak-anak. Rumah dongeng itu TK itu biasanya di sana karena mereka belum bisa membaca sendiri. Jadi kita membacakan biasanya read aloud. Nah, membacakan anak-anak itu bermain, nonton film edukasi. Soalnya anak-anak itu suka bosan kalau hanya membaca 10 menit itu udah bosan. Nanti diselingi dengan bermain. Rumah dongeng itu di mana? Ada di depan. Di depan kantor ini. Iya, di depannya di pojok itu. Oh, baik. Lalu kalau dari sisi ininya Bu, metode apa saja yang sudah dilakukan oleh Perpusda dalam meningkatkan minat baca itu sendiri selain yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Ica gitu. Jadi kan Kabupaten Sumeneb ini luas ya, luas, banyak kecamatan, banyak desa, juga ada kepulauan. Salah satunya kita ada program perpustakaan keliling, yaitu salah satu andalan kita yang paling yang paling populer lah di antara kegiatan yang lain. Salah satunya itu kalau untuk hari Minggu kita ada di Taman Bunga sama di Taman Tajamara kalau sore. Kalau untuk perpustakaan keliling kita ada 5 armada, ada 2 mobil dan 3 VR. Nah, itu biasanya nanti keliling ke sekolah-sekolah. Nah, selain itu kita menambah jam buka layanan. Kalau
mungkin perpustakaan yang lain sesuai dengan hari kerja Senin sampai Jumat, atau mungkin Senin sampai Sabtu, kita buka Senin sampai hari Minggu. Kita buka Senin sampai hari Minggu kecuali hari besar dan libur nasional. Jadi hari Minggu kita tetap melayani. Selain itu, seperti yang saya bilang tadi, untuk menjangkau kepulauan, ya salah satunya kita ada perpustakaan digital, namanya iSumenep. Jadi bisa diakses asalkan ada internet. Jadi untuk yang mungkin yang jauh, yang terbatas secara transportasi, mungkin bisa mengakses perpustakaan digital kami di iSumenep, bisa di-download di Play Store. Ibu saat ini ataupun dari perpustakaan daerah saat ini itu mengetahui bahwa di Sumenep itu sudah tingkat minat bacanya itu sudah meningkat ataupun tetap stagnan ataupun malah semakin rendah. Itu dari sisi apa? Jadi untuk tingkat kegemaran membaca itu ada beberapa, kan itu tiap tahun rutin ya diukur. Jadi secara perpustakaan nasional itu dari tiap kabupaten itu kita ada indikator sendiri. Contohnya lama membaca, berapa jenis buku yang dibaca, itu salah satu indikatornya. Jadi tiap tahun tuh ada survei khusus untuk TGM namanya Mas, untuk tingkat kegemaran membaca. Nah, selain itu ternyata yang diukur itu tidak hanya literasi yang kita baca melalui buku, juga literasi yang kita baca melalui handphone. Jadi kalau kita baca berita, baca buku digital, lama buku yang dibaca itu juga masuk indikator penilaiannya. Meskipun beda jadinya. Jadi indikator membaca melalui internet dan indikator membaca buku yang visual, yang teks gitu, maksudnya tekstual. Kalau di Sumenep sendiri sudah semakin tinggi atau biasa aja? Kalau di Sumenep itu ada peningkatan tahun 2024. Kalau tahun 2025 ini belum survei Mas. Karena kan belum selesai ya. Kalau di tahun 2024 Sumenep 2024 kalau di Jawa Timur itu lumayan masuk 10 besar. Soalnya tahun 2024 itu kita gencar sekali perpustakaan keliling Mas. Perpustakaan keliling itu hampir tiap hari, itu kadang berbarengan, minta hari Rabu Mama ya. Kadang kita kehabisan SDM, jadi kita dialihkan ke waktu yang lain. Kadang hari libur juga minta itu sekolah-sekolah gitu. Tahun 2024 yaitu mungkin salah satu meningkatnya itu kita salah satunya perpustakaan keliling itu. Kita kan nggak mungkin ya, terutama dari perpustakaan daerah untuk langsung terjun ataupun memberikan bantuan buku lah gitu kepada lokasi-lokasi yang mungkin cukup jauh dengan perpusda itu sendiri. Nah, saat ini apakah ada kira-kira program yang mungkin sekiranya nanti setiap daerah, setiap kecamatan, setiap desa itu mengupayakan dari dinas perpustakaan ini sendiri untuk memberikan semacam perpustakaan desa gitu? Iya. Kalau untuk perpustakaan desa itu tetap masuk binaan DPMD Mas. Kita nggak bisa. Jadi untuk anggaran juga kita nggak bisa. Soalnya beda, udah masuk DPMD. Nah, yaitu kalau untuk pinjaman buku itu mungkin kalau desa kita agak masih sulit ya. Cuma kemarin kita udah beberapa desa dapat bantuan, kita ajukan gitu. Kayak mereka pengajuan gitu, Perpusnas, ada beberapa desa yang udah dapat bantuan buku dari Perpusnas. Kalau kita itu tidak bisa memberi bantuan langsung ke desa. Jadi Perpusnas Mas, anggarannya itu langsung APBN gitu. Salah satunya kemarin yang dapat itu ke Kebunan, terus di Pasongsongan itu lupa. Ada di Pasongsongan gitu desa juga. Itu bagaimana prosesnya untuk bisa? Prosesnya itu kemarin ya tergantung. Jadi Perpusnas tuh ada setiap tahun. Tahun ini ada buka bantuan buku untuk desa. Nah, jadi untuk tahun itu desa aja. Nah, selanjutnya kayak kemarin kita ada rumah ibadah. Nah, jadi rumah ibadah. Nah, tahun ini nih saya baru dapat suratnya kemarin, Puskesmas dan Lapas. Jadi belum jalan, masih belum disposisi. Kadis masih baru masuk suratnya. Itu jadi itu ada tiap tahun tuh ada targetnya gitu dari Perpusnas gitu. Tiap tahun ada targetnya. Nah, kalau untuk sekolah juga, sekolah itu di bawahnya Dinas Pendidikan Mas. Jadi pengadaannya tidak dari kami tapi dari Dinas Pendidikan. Jadi kami tugasnya itu pembinaan dan peminjaman. Jadi kita adakan kerjasama. Kita ada kerjasama lebih dari satu sekolah. Kalau yang dari awal itu kita bisa peminjaman buku. Kalau Mas tadi di atas lihat box-box itu adalah box yang tiap 3 bulan sekali di rolling buat dipinjami ke sekolah-sekolah gitu. Jadi tiap 3 bulan tuh diganti, 3 bulan tuh diganti gitu. Itu sih upayanya mungkin kalau dari kami. Kalau untuk ke desa-desa apa yang menjadi kendala ya? Iya. Ya kalau dari desa itu kadang kan
nggak ada sarananya. Kadang gedung desa itu biasanya seharusnya itu kalau setahu saya ya dari DPMD itu kayak mewajibkan di desa itu ada perpustakaannya. Nah, kadang tidak ada gedungnya atau diperuntukkan untuk untuk tempat lain gitu. Nah, kita tuh ya nggak bisa langsung harus seperti ini gitu ya. Kalau ke desa itu memang harus melalui DPMD. Nah, kita juga kan nggak bisa langsung memberikan buku ya untuk APBD itu, nggak bisa langsung diperuntukkan untuk desa gitu. Jadi sebenarnya desa itu sebenarnya ada anggarannya memang kayak dari anggaran desa, dana desa itu kalau yang ini dibelikan untuk perpustakaan, diperuntukkan untuk perpustakaan untuk dibelikan buku. Sebetulnya ada anggaran khusus gitu ya? Iya, harusnya tuh kan dibagi-bagi ya. Kalau desa kan mereka megang sendiri, maksudnya ada anggarannya sendiri ya. Tapi ya tergantung desanya lagi gitu ya? Tergantung desanya, prioritasnya apa gitu. Ya, apa program yang dicanangkan dari Perpusda ini untuk menggait kayak pemuda-pemuda di luar lembaga sekolah, semacam kayak organisasi, komunitas-komunitas literasi. Kita tahu di Kota Sumeneb ini kan banyak sekali kan. Itu apa kira-kira yang? Ya, salah satunya untuk sekarang itu, kalau kemarin tuh ya MOU itu juga peminjaman buku. Ada kemarin dari Nampekor, banyak sih kalau untuk komunitas-komunitas UTBM Kata Bintang itu kemarin kadang kita kolaborasi di kegiatan, kadang mereka mendongeng atau gitu Mas. Selain itu kalau ada kegiatan kayak BIMTEK apa, mungkin pelatihan apa, itu kita libatkan biasanya gitu. Kalau misalkan dari komunitas itu sendiri untuk mendatangkan dari pihak Perpusda, apakah bisa juga itu? Bisa. Cuma kan kita susah ya Mas, maksudnya untuk mendata sama komunitas yang ada di Sumeneb. Nah, kita welcome aja kalau ada komunitas itu kesini memperkenalkan diri, itu pasti kita didata gitu. Nanti ini tuh juga enak buat kita, nanti kalau ada kegiatan apa tuh kita bisa undang gitu. Kemarin TBM Al-Masturia gitu, kemarin juga ya banyak lah yang udah datang gitu, yang udah ini, kita welcome sekali kalau untuk itu. Oke, mungkin ini dulu Bu, yang terakhir, kalau menurut Ibu pentingnya literasi itu apa sih, dan literasi itu apa kalau menurut Ibu Ica ini? Iya. Literasi itu luas ya. Literasi itu tidak hanya terbatas dengan kita membaca, tapi juga kita memahami apapun, literasi finansial, literasi apapun itu. Yang penting apa yang kita baca, apa yang kita informasi yang kita dapat tuh kita bisa mengerti gitu, dan tidak jadi misinformasi gitu. Itu juga ada salah satu kegiatan kami, ada namanya literasi berbasis inklusi sosial. Nah, literasi berbasis inklusi sosial itu salah satunya adalah kita itu tidak hanya membaca kan, tetapi apa yang kita baca itu bisa kita praktekkan atau bahkan bisa mensejahterakan masyarakat. Kita ada pelatihan kerjasama kemarin dengan pembudidaya lele gitu contohnya Mas. Jadi based on buku itu, jadi pembudidaya itu memberikan beberapa kayak masukan, kayak informasi gitu, bagaimana membudidayakan lele, tidak hanya lelenya tapi juga limbahnya gitu. Salah satunya itu. Jadi literasi itu tidak hanya dibaca tapi kalau bisa sampai berdaya gitu. Kalau misinya Perpusda sekarang itu literasi untuk kesejahteraan. Jadi harapannya tidak hanya dibaca secara teks tapi juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, seperti itu sih. Kalau pesan dari Ibu sendiri dari secara pribadi nih untuk kepada teman-teman pemuda itu apa Bu? Ya, kalau untuk pemuda, saya berharap pemuda ini kan menurut saya pemuda ini daripada setiap gen ya Mas, sekarang kan lagi ini nih Gen Z, yang milenial gitu, Gen Alpha. Pemuda ini sekarang adalah mereka yang generasinya sudah melek internet dan melek informasi sejak kecil ya. Jadi lahir. Betul. Jadi saya berharap pemuda itu bisa menjadi agen perubahan kita, di agent of change itu gimana kita ketika mungkin orang-orang yang di atas kita atau yang di bawah kita secara usia atau pengetahuan, kita juga bisa memberikan pengarahan agar mereka itu tidak termakan hoax, contohnya ya hoax ya, di era gempuran informasi yang luas ini, semua bisa akses, semua bisa merubah. Contohnya di Wikipedia gitu ya, bisa diubah informasi sedemikian rupa. Nah, saya pengen tuh pemuda itu jadi berperan seperti itu gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali nih Ibu Ica atas waktunya, dan ya semoga bermanfaat terutama kepada teman-teman ataupun masyarakat di Sumeneb. Semoga ini menjadi informasi yang bisa cukup membantu lah buat teman-teman untuk lebih mengenal lagi Perpusda, dan bisa langsung berkunjung ke sini untuk melakukan kerjasama ataupun juga langsung baca di Perpustakaan Umum Sumeneb ini. Oke, mungkin itu saja dulu Ibu. Ya. Saya coba tanya-tanya kepada salah satu pengunjung lah dulu ya.
Oke sih Mbak dan Mas, boleh minta waktunya sebentar? Ya, Kalau boleh tahu sebelumnya Mbak atas nama siapa? nama saya Adinda Septa Radianova. Adinda. Kalau Masnya? Saya Kava. Kava. Iya. Asal daerahnya di mana Mas, Mbak? Saya dari Mending, Mas. Manding. Kalau Mas? Saya dari Lentang. Lentang. Ya. Oke, sebetulnya sekilas saja saya ingin tanya ini Mas sama Mbak terkait penilaian nih dari perpustakaan umum di Sumeneb ini. Apa sih yang perlu disampaikan gitu dari Mas? Dari Mbak dulu lah. Menurut saya perpustakaan daerah ini sudah cukup bagus ya. Buku-bukunya memang sudah cukup lengkap dan fasilitasnya juga cukup mendukung. Cuma dari segi ketika kita mencari buku agak kesulitan gitu Mas. Nah di itu sistem kadang error gitu. Apanya melakukan perbenahan lah supaya yang minus-minus itu jadi lebih ditingkatkan kinerjanya dan lain sebagainya gitu. Kalau Mbaknya sendiri ke sini nugas berarti ya? Nugas ya. Di pendapat saya pribadi kurang lebih hampir sama ya, untuk fasilitas lumayan sudah bagus, sudah ada AC segala macam, dan juga buku-buku lumayan lengkap di sini. Dan ada menurut saya satu kekurangan yang di sini menurut saya ya. Jadi kurangnya kayak ada fitur barcode wifi gitu ya. Kurang itu ya. Iya, menurut saya kalau semisal langsung disediain di meja, ditaruh di bawah, itu lebih gampang untuk mengakses internet. Menurut saya sebegitu. Oke. Jadi buat teman-teman kalau semisal ada mau nugas atau keperluan untuk mencari buku, silakan langsung datang ke perpus daerah. Insya Allah lumayan lengkap, dan apa yang kalian butuhin, insya Allah ada di sini. Itu aja.